Shalom, selamat malam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Tekasihaing, kelas 2 MB3. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Licit Lumatau yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Namun, sebelum kita berdoa untuk meminta tuntunan agar kita sebentar saat membaca dan merenungkan firman Tuhan itu bisa berjalan hanya menurut dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti yang kita ketahui, beberapa bulan ini dunia ini digemparkan dengan adanya virus corona atau COVID-19, sehingga kita melakukan social distancing agar memutus rantai penyebaran COVID-19, dan kegiatan sehari-hari menjadi terhambat seperti ibadah-ibadah yang harus dilakukan di rumah masing-masing, kegiatan kerohanian yang ditunda, dan kuliah yang harus dilaksanakan lewat kuliah online yang sudah dilaksanakan akhir-akhir ini. Dan ada kendala-kendala yang lain, namun sebagai orang yang percaya, tidak boleh iman kita menjadi lemah dengan keadaan ini, namun kita harus tetap menjaga iman kita dan selalu menjaga hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, karena kita ketahui bersama Tuhan selalu menolong kita dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas tuntunan pada hari ini, sehingga hari ini kan bisa kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan terus apapun. Ya Tuhan, seperti akan merenungkan dan membaca sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya Engkau memberkati agar bisa berjalan tidak kurus apapun. Ya Tuhan, ialah sembahyang kami. Haleluya, amin. Ya, mari kita membacakan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 107 ayat 19 dan 20, yang berbunyi demikian: maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Sampai situ pembacaan kita pada hari ini. Shalom. Di tahun 2020 belum lama berjalan, namun dunia dikejutkan dengan kemunculan virus mematikan, virus corona atau yang disebut COVID-19. Pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar dengan masif hingga ke berbagai negara. Hingga tanggal 3 Februari tercatat angka kematian akibat virus ini mencapai 361 orang di daratan Tiongkok dari 17.238 kasus terkonfirmasi. Virus yang masih satu keluarga dengan virus penyebab flu hingga MERS dan SARS ini sangat berbahaya. Kepala Program Penelitian Biosecurity dari Kirby Institute, Universitas New South Wales, Australia, Rainy McLean, menambahkan semakin luas infeksi di bagian lain Tiongkok, semakin besar risiko penyebaran secara global. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu segera diantisipasi dan diatasi bagi banyak negara saat ini. Meskipun negeri kita Indonesia secara geografis letaknya jauh dari kota Wuhan, namun mungkin saja kita tetap merasa was-was. Pergerakan manusia dari wilayah yang terkontaminasi mungkin saja turut membawa masuk virus tersebut ke tanah air. Di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita akan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38. Ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Apakah Allah diam saja dalam epidemi corona ini? Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya, adakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Pertanyaan ini wajar dan sangat mungkin bisa dipertanyakan oleh orang-orang yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati di kota Wuhan. Saat mereka merasa terjebak dalam rumah sendiri dan mulai kekurangan makanan dan minuman, sedangkan untuk keluar rumah saja mereka tidak berani. Namun sebenarnya ini bukan kelalaian Allah, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi dalam kehidupan yang fana ini. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, yang terdapat di Ibrani 13 ayat 5b. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.
dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam kedaulatannya, atau karena ia mengizinkan hal tersebut. Namun mengizinkan sesuatu terjadi dan menyebabkan sesuatu terjadi adalah dua hal yang berbeda. Kendati virus corona berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus pun kita tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung. Tapi kita memiliki akses untuk datang kepada Allah dan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Firman-Nya mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu terdapat di Yakobus 5:16. Doakanlah agar para korban yang terdampak secara langsung memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan. Mereka yang dikarantina dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan. Para medis dapat mengobati korban dengan efektif dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Para peneliti mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa depan. Para pemangku kebijakan agar mereka segera membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus. Seraya berdoa, kita juga bisa menahan diri untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait virus corona yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Meski mungkin maksud kita baik untuk mengonfirmasikan orang terkasih, namun bisa saja yang terjadi malah kepanikan. Inilah salah satu tindakan sederhana kita yang dapat kita lakukan untuk menolong, membuat keadaan lebih baik. Dan janganlah lupa untuk menerapkan pola hidup sehat. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tubuh dan pola hidup yang sehat dapat menolong kita meminimalisir potensi terinfeksi virus corona. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas tuntunanmu pada malam hari ini. Kami telah selesai membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan tadi itu bisa berguna bagi kami dan bagi orang lain, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh sembahyang kami. Haleluya, amin. Ya, baiklah saudara-saudara, teruslah jaga kebugaran dan tetap berolahraga, jaga kebersihan sebisa mungkin, tetap di rumah serta jaga jarak. Kita harus bisa menangkal virus corona atau COVID-19 ini dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Tolong kita patuhi anjuran tersebut untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, selamat malam, shalom.